selamat pagi pemirsa. Senang sekali dapat menyapa pemirsa kembali tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa TVR 09 pagi ini kita awali dari kenaikan harga disertai kelangkaan beras selama sepekan terakhir yang dikeluhkan masyarakat, membuat pemerintah harus mengambil langkah impor. Untuk itu Komisi 6 DPR RI menegaskan impor hanya boleh dilakukan di luar musim panen agar tidak merugikan petani. Selama sepekan terakhir, kelangkaan beras dan harganya yang terus merangkak naik dikeluhkan masyarakat. Hal ini membuat pemerintah harus mengambil solusi impor. Komisi 6 DPR RI menegaskan impor hanya boleh dilakukan di luar musim panen agar tidak merugikan petani. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin mengatakan pemerintah perlu memastikan stok beras nasional karena seringkali datanya berbeda di lintas kementerian. Menurutnya, keputusan impor beras hanya boleh diambil jika benar-benar dibutuhkan. Ya, dengan harga sudah tinggi, barang juga nggak ada. Nah ini kan mengkhawatirkan, apalagi ini sebentar lagi kita ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri. Itu yang saya ingatkan kepada pemerintah, saya minta jaminan soal ketersediaan. Sebetulnya impor ini kepentingan atau kebutuhan sih. Kalau kebutuhan itu artinya memang produksi kita nggak cukup ya. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji menegaskan pemerintah tidak boleh melakukan impor selama masa panen petani. Kalau urusan kelangkaan beras selama produksi dalam negeri kita tidak memadai, ya cara satu-satunya kalau produksi kita kurang itu pasti harus impor. Tetapi kita sarankan supaya impornya diatur tidak pada saat musim panen. Kalau pada saat musim panen dilakukan impor, yang dirugikan adalah petani kita. Karena membanjirnya beras berakibat harga dalam negeri akan menurun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana sebelumnya penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2023 hingga 2024. Di sini pimpinan DPR RI menerima audiensi dari 21 organisasi perangkat desa untuk membahas revisi Undang-Undang Desa dan sepakat akan melanjutkan pembahasan pada masa sidang DPR RI yang akan datang. Ketua DPR RI dan perwakilan perangkat desa sepakat bahwa revisi Undang-Undang Desa akan segera dibahas pada masa sidang DPR RI yang akan datang. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi dari 21 organisasi perangkat desa untuk membahas revisi Undang-Undang Desa. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa DPR RI dan perwakilan perangkat desa akan saling menghormati proses pembahasan revisi Undang-Undang Desa yang sudah memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat 1. Puan Maharani menegaskan DPR RI akan selalu mendukung aspirasi perangkat desa dan akan terus mengawal pembahasan revisi Undang-Undang Desa. Kami harapkan Bapak Ibu yang hadir menjadi perwakilan di sini juga ikut sama-sama memahami dan mengerti serta menyetujui apa yang akan kami lakukan di sini. Kami mendukung Pak apa yang menjadi aspirasi dari perangkat desa ini. Insya Allah bahwa apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu sekalian sudah merupakan juga harapan dan tujuan dari kami yang ada di DPR ini. Saya dan Pak Dasko juga seluruh teman-teman yang ada di DPR mendukung apa yang kemudian menjadi cita-cita dan harapan bisa dari Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang menjadi cita-cita ini akan berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi desa dan seluruh warga desa yang ada di seluruh Indonesia. Diketahui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Badan Legislasi DPR RI dan Mendagri telah menyepakati masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.
DPR RI dan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% pada APBN 2024, yakni sebesar 665 triliun rupiah. Selengkapnya informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI mendorong alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang hingga kini baru diterima 85 triliun dari total 665 triliun rupiah oleh Kemendikbud untuk segera direalisasikan. Diharapkan anggaran pendidikan dapat merata di seluruh daerah. DPR RI dan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% pada APBN 2024, yakni 665 triliun rupiah. Namun, saat ini Kemendikbudristek baru menerima sebanyak 85 triliun rupiah untuk pendidikan nasional. Komisi 10 DPR RI menilai anggaran pendidikan belum terrealisasi dengan baik dan perlu ditinjau kembali. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mendorong agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 665 triliun rupiah pada APBN 2024 dapat terrealisasikan dan memenuhi 20% dari total APBN untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, yakni meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan mempunyai daya saing. Tahun ini relatif masih flat, padahal dari awal semangat kami sebenarnya setengah dari anggaran 20% pendidikan, yang itu setara dengan 681 triliun, kita mintakan setengahnya dikelola langsung oleh Kemendikbud, baru 85. Kalau mau setengahnya kan lebih sekitar 350-an sebenarnya. Nah pada konteks ini jujur harus diakui belum ada pergeseran signifikan. Tetap kami akan terus suarakan bahwa 20% anggaran pendidikan harus penuhnya untuk fungsi pendidikan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia akan fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan, dan peningkatan akses pendidikan di semua jenjang. Untuk itu, Syaiful Huda berharap anggaran pendidikan dapat merata di seluruh daerah, sehingga sumber daya manusia dalam negeri mempunyai daya saing yang kuat dan unggul di setiap bidangnya. Bani dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024. DPR RI mendorong penyelenggaraan pemilu untuk transparan dalam perhitungan suara dan menjaga netralitas dalam penyelesaian sengketa pada pemilu tahun 2024. Berdasarkan jadwal pemilu 2024, rekapitulasi hasil perhitungan suara dilaksanakan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024. DPR RI mendorong penyelenggara pemilu untuk transparan dalam perhitungan suara dan menjaga netralitas dalam penyelesaian sengketa pemilu. Anggota DPR RI Johan Budi menilai, tahapan rekapitulasi suara merupakan tahap yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, proses perhitungan suara baik di tingkat daerah maupun nasional memerlukan keterbukaan informasi kepada publik. Selain itu, penyelenggara pemilu juga perlu menjaga netralitas dalam penyelesaian sengketa pemilu.
Penghitungan suara ini diperlukan trust publik kepada penyelenggara pemilu, dengan KPU, dengan Bawaslu, yang kemudian kalau ada sengketa juga nanti larinya ke Mahkamah Konstitusi. Apa harapannya ya KPU menjalankan perannya sesuai yang ditugaskan, sesuai dengan undang-undang. Kemudian kalau ada, ini tadi saya baca sudah mulai ada yang yang menyampaikan komplain ya, yaitu nanti dilihat seperti apa. Itu peran tadi saya sampaikan KPU, Bawaslu menjalankan peran yang benar-benar netral ya, termasuk Mahkamah Konstitusi nanti. Lebih lanjut, Johan Budi menambahkan, dalam proses sengketa perolehan suara pemilu, masyarakat dapat menyampaikan ketidakpuasan namun berdasarkan mekanisme yang berlaku yakni melalui Mahkamah Konstitusi. Melalui mekanisme sengketa pemilu akan melindungi hak-hak warga negara serta menjaga stabilitas sosial dan politik. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendorong wacana kantor berita parlemen perlu direalisasikan sebagai upaya pengelolaan berita dan informasi DPR RI secara profesional. Ide pembuatan kantor berita parlemen mengemuka saat Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membuka acara diskusi peningkatan kohesivitas TVR Parlemen di Sleman, Yogyakarta sebagai wujud transparansi informasi kepada publik. Menurutnya, wacana kantor berita parlemen perlu direalisasikan sebagai upaya pengelolaan berita dan informasi secara profesional. Terlebih, hampir semua substansi rapat di DPR RI memiliki nilai berita yang tinggi karena membahas kepentingan publik. Maka dari itu, rencana pembuatan kantor berita parlemen berperan strategis sebagai peningkatan keterbukaan informasi publik. Ide kantor berita itu tetap harus dijadikan mimpi ke depan, kita harus jadi kantor berita. Karena berita-berita yang ada di DPR ini kan semua eksklusif. Sebagai epicentrum politik DPR, itu semua keputusan-keputusan politik di alat kelengkapan dewan, di komisi, di badan itu adalah berita-berita eksklusif yang nggak ada di mana-mana. Jadi kalau kita menyiapkan itu sebagai kantor berita, tentu itu akan sangat strategis sekali. Sementara itu, anggota DPR RI Johan Budi turut menjadi narasumber dalam forum diskusi ini dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan visi misi TVR Parlemen sebagai referensi Indonesia. Yang penting sumber daya manusianya itu ditingkatkan. Peningkatan itu tidak hanya berkaitan dengan kuantitas ya, tapi juga kualitas. Bagaimana seorang reporter itu bisa membaui sebuah peristiwa gitu. Dari Sleman, Yogyakarta, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Setelah melewati proses kampanye dan masa tenang, pemirsa, pemilu tahun 2024 telah terselenggara dengan aman dan tertib. Masyarakat sudah memberikan suaranya terhadap calon pemimpin Indonesia selanjutnya. Dan pemirsa, berbagai lembaga survei juga telah merilis hasil hitung cepat. Namun kita harus bersabar menunggu hasil penghitungan suara resmi pemilu 2024 yang akan disampaikan KPU pada Maret mendatang. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, pasca pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari kemarin, pimpinan DPR RI menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga kondisi tetap tertib dan juga kondusif. Dan di sini masyarakat diminta bersabar menunggu hasil resmi dari KPU dan tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang memprovokasi. Seperti apa pesan para pimpinan DPR RI pasca pemilu 2024? Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Usai sudah rakyat Indonesia memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024, kita patut bersyukur proses pemungutan suara dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini berlangsung relatif aman, terkendali, dan kondusif. Situasi yang adem ini merupakan hasil kerjasama semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang sudah berpartisipasi. Pemilu 2024 sebagai ajang 5 tahunan sangat penting untuk menentukan para pemimpin kita, mulai dari presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. DPR RI mendorong KPU sebagai penyelenggara untuk terus berupaya agar pesta rakyat ini berlangsung jujur dan adil. Berbagai lembaga survei juga telah merilis hasil hitung cepat. Namun, kita harus bersabar menunggu hasil penghitungan suara resmi pemilu 2024 yang akan disampaikan KPU pada Maret mendatang. Pasca pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, pimpinan DPR RI menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga kondisi tetap tertib dan kondusif. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil resmi dari KPU dan tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang memprovokasi. Meski berbeda pilihan, suasana damai di tengah masyarakat harus terus dijaga. Nantinya, hasil pemilu presiden dan legislatif harus dihargai dan diterima sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Seluruh rakyat Indonesia saya himbau untuk pasca pencoblosan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempatnya masing-masing agar suasana pemilu setelah ini menjadi tetap damai dan kondusif dan aktivitas bisa berlangsung seperti sedia kala. Proses pemungutan suara pemilu 2024 juga berjalan relatif lancar. Masyarakat di berbagai daerah antusias datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Pimpinan DPR RI pun merasa bangga dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Usai menyalurkan hak pilihnya di TPS 003 Toluwaya, Bone Bolango, Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengapresiasi pemungutan suara pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan tertib. Begitu juga masyarakat yang bersemangat menggunakan hak suaranya di TPS. Antusiasme dan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 menjadi bukti rakyat ikut ambil peran dalam kemajuan Indonesia dengan menentukan pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan. Sangat luar biasa, menyenangkan dan menyejukkan suasananya. Kenapa? Saya melihat ada antusias masyarakat yang ingin ikut berperan dalam menjadi bagian membangun bangsa ini dengan hak suara yang dimilikinya. Jadi walaupun punya hak suara cuma satu, tapi ada semangat yang saya perhatikan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ada senyum-senyum kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Rakyat berharap rangkaian proses pemilu tahun ini berjalan damai, jujur, dan adil. Presiden dan anggota legislatif yang nantinya terpilih juga diharapkan melayani seluruh masyarakat dan merangkul semua golongan. Mudah-mudahan nanti yang terpilih lebih baik lagi, tidak mementingkan golongan sendiri, lebih merakyat dan juga tidak pilih-pilih dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang tidak membeli yang menang itu diabaikan seperti itu. Jadinya melupakan golongan ketika nanti mereka telah memenangkan pemilu. Siapapun yang menang dalam kontestasi pemilu 2024 diharapkan bisa menjalankan visi dan misi sesuai dengan yang ditawarkan saat kampanye. Selain itu, stabilitas nasional harus tetap terjaga sehingga pembangunan tidak terganggu dan keutuhan bangsa pun bisa terus dipertahankan.
Indonesia merupakan negara dengan beragam sejarah Nusantara di setiap daerahnya yang tentunya menjadi daya tarik para wisatawan. Dan salah satu daerah tersebut yaitu Mojokerto. Mau tahu sejarah apa yang ada di Mojokerto pemirsa? Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Jika belajar sejarah sambil berwisata merupakan sebuah aktivitas liburan yang mengasyikkan, nah tidak hanya bersenang-senang di sini pemirsa, kita juga dapat menambah wawasan ilmu tentang sejarah yang ada di negara kita tercinta ini. Ya, setuju Angguna pemirsa, jika pemirsa ini berkunjung untuk mendapatkan itu semua, Anda dapat berkunjung ke kota Mojokerto. Kota dengan beragam tempat bersejarah dan menarik untuk dikunjungi. Tentunya tanpa berlama-lama lagi pemirsa, berikut adalah tempat-tempat menarik yang ada di kota Mojokerto pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, di episode kali ini pemirsa tak hanya kami ajak berjalan-jalan, tapi juga belajar memahami sejarah. Belajar sejarah akan semakin seru jika sambil berwisata. Dalam sekali perjalanan, pemirsa bisa menikmati waktu liburan sambil menggali informasi mengenai tempat-tempat penuh cerita dari masa lalu. Kota Mojokerto di Jawa Timur bisa jadi salah satu kota yang bisa pemirsa jelajahi untuk wisata sejarah. Mojokerto, Jawa Timur merupakan salah satu kota yang terkenal dengan pesona di sektor pariwisatanya. Ada sejumlah tempat wisata di Mojokerto yang berhubungan dengan relief, landmark, dan penemuan-penemuan bersejarah. Bahkan, terdapat banyak tempat yang unik dan menarik untuk didatangi di Mojokerto. Salah satunya adalah Patung Buddha Tidur, yang kabarnya merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Tak perlu jauh-jauh ke Thailand atau Nepal untuk melihat patung Buddha tidur atau Sleeping Buddha. Sebab di Mojokerto pun ada. Patung berwarna emas ini dibuat dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Awalnya kawasan ini dibuat untuk umat Buddha beribadah. Tetapi karena banyak pengunjung yang datang, area tersebut diresmikan menjadi tempat wisata pada tahun 2012. Patung yang dibuat pada tahun 1993 ini menggambarkan wafatnya Sang Buddha Siddhartha Gautama dalam kondisi tertidur. Posisi patung Buddha yang dibuat dari beton ini sengaja diarahkan ke arah selatan yang dianggap kiblatnya umat Buddha. Di bagian bawah patung terdapat relief-relief yang menggambarkan kehidupan Buddha Gautama. Masih di area patung Buddha tidur, ada kolam teratai yang melambangkan kehidupan Sang Buddha dan ajaran agama Buddha. Bagi pemirsa yang ingin berkunjung, lebih baik tetap menjaga ketenangan dan memakai busana sopan, mengingat lokasi patung Buddha tidur ini ada di tempat ibadah. Selain patung Buddha tidur, tempat lain yang juga menarik untuk dikunjungi adalah Mahawihara Mojopahit. Bangunan khas Jawa dengan atap joglo dan dinding dari relief batu pahat menjadikannya kental dengan beragam budaya. Wihara yang dibangun pada tahun 1987 ini sebenarnya memiliki banyak hal yang menarik selain patung Budanya loh.
Salah satu hal yang menarik di area Mahawihara adalah soal model bangunan-bangunannya. Seringkali orang berpikir jika Buddha kental dengan arsitektur bergaya Cina, tapi berbeda dengan yang ada di Mahawihara. Bangunannya bergaya joglo yang merupakan rumah tradisional Jawa karena pada dasarnya, dahulu di Indonesia, ajaran Buddha yang diajarkan mengikuti adat dan budaya yang ada di Kerajaan Majapahit. Satu bukti yang menyatakan bahwa agama dan adat atau budaya bisa bersatu menjadi sebuah harmoni yang indah. Kemegahan Kerajaan Majapahit seolah tak ada habisnya untuk ditelusuri. Berbagai candi dan benda pusaka hingga saat ini masih sering ditemukan dan terus diteliti untuk dimaknai asal-usulnya. Masih di kompleks situs Trowulan ada Candi Brahu, candi yang diperkirakan sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yang merupakan sebutan bangunan suci. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Candi Brahu adalah tempat di mana diselenggarakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah Raja Majapahit dan dikenal sebagai bangunan suci untuk memuliakan anggota keluarga kerajaan yang telah wafat. Tempat terakhir di situs sejarah Trowulan yang menjadi rekomendasi kami adalah area makam Putri Campa. Nama Putri Campa tak asing lagi di telinga masyarakat Mojokerto. Makamnya yang berlokasi di Desa Trowulan masih terawat dengan baik. Istri Raja Brawijaya V itu menjadi sosok penting di balik tersebarnya ajaran Islam di bumi Majapahit. Putri Campa merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Fatah, Sultan Demak pertama. Berdasarkan literatur sastra sejenis babat atau serat, Prabu Brawijaya V menikah dengan putri dari Kerajaan Campa. Nama asli Putri Campa adalah Darawati atau Dwarawati yang berasal dari negeri Campa, yang kini adalah Vietnam. Dia dikirim ke Majapahit saat berusia 17 tahun. Darawati menjadi selir dari Prabu Brawijaya V atau Dyah Kertawijaya sejak 1430 Masehi. Komplek makam Putri Campa atau yang dikenal juga sebagai Putri Cempo ini adalah situs ziarah yang paling terkenal di Trowulan. Bagaimana pemirsa? Sudah lengkap kan informasi yang kami sampaikan? Kalau pemirsa masih penasaran, langsung aja kunjungi situs sejarah Trowulan di Mojokerto. Belajar sejarah ternyata tidak selalu membosankan ya kalau sambil jalan-jalan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bagaimana pemirsa, sejarah Indonesia di Mojokerto ini sangat menarik. Mungkin pemirsa bisa langsung hadir ke sana. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR dengan menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, Anda tetap dapat menyaksikan program DPR RI lainnya di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Nah pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Dan saya Angga Naktarini serta rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.